Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng aku Ali Munir. Sekarang aku lagi ada di halaman, lagi nyantai, iseng buat video gelap-gelap dikit, nggak apa-apa. Karena pada kesempatan kali ini aku ingin membahas sesuatu yang sebenarnya sedikit tabu, cukup tabu untuk ukuran di negara kita di Indonesia ini, yaitu akhir-akhir ini yang lagi ramai masalah LGBT atau kawin atau nikah dengan sesama jenis. Fenomena LGBT itu benar atau salahnya bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Benar salah itu kan relatif. Dalam kebudayaan, benar salah itu diciptakan melalui aturan-aturan atau norma-norma, kayak misalnya dalam agama Islam nikah dengan sesama jenis itu tidak diperbolehkan, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya statement benar salah yang diciptakan dalam kebudayaan manusia, termasuk di dalamnya ada agama, ada norma agama, ada norma sosial, dan lain sebagainya. Tergantung lingkungan sosial masyarakatnya itu, yang dianut itu, yang diterapkan itu norma apa, apakah norma yang membenarkan LGBT atau norma yang menyalahkan LGBT. Sementara di negara kita itu kan mayoritas orang Islam. Yang non Islam itu kan ya sedikit, hanya berapa persen gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya kebanyakan orang-orang kita itu, terutama yang masyarakat awam, masyarakat tradisional itu, yang masyarakat pedesaan, masyarakat sosial itu tidak mengamini fenomena LGBT. Mereka sangat menyalahkan orang-orang yang kawin dengan sesama jenis, karena itu tidak norma, tidak sesuai dengan norma agama, terutama dengan norma agama. Itu kalau ditinjau dari sudut pandang kebudayaan. Tetapi kalau ditinjau dari sudut pandang misalnya filsafat, filsafat itu kan universal. Dia tidak pernah menyalahkan atau membenarkan sebuah hal. Dia baru menyatakan benar atau salah ketika dia masuk ke dalam upaya untuk mengonfirmasi fenomena tertentu. Misalnya mengkonfirmasi kebudayaan tertentu yang dianut oleh sebuah masyarakat atau sebuah negara, mengkonfirmasi pendidikan, nilai-nilai pendidikan yang dianut, yang diterapkan oleh sebuah kelompok masyarakat atau agama dan lain sebagainya. Itu filsafat baru masuk. Tapi kalau secara universal, yaitu sah-sah saja, karena menurut filsafat
Setiap orang itu berhak berpikir, setiap orang itu memiliki potensi untuk berpikir dan memiliki potensi untuk membuat pernyataan atau pemikirannya sendiri tentang suatu hal. Misalnya aku, jadi dalam filsafat aku itu bebas mau menganggap LGBT itu wajar, normal, menganggap LGBT itu benar ataupun menganggap LGBT itu salah. Itu hak hak aku sebagai manusia yang berpikir, sebagai individu yang berpikir. Itu dalam pandangan filsafat secara universal. Makanya dalam filsafat dikatakan bahwa benar salah itu relatif, tergantung siapa yang berpikir, apakah dia individu dan bagaimana pemikirannya. Kalau dia berpikir LGBT itu salah, ya berarti dalam ranah individu tersebut LGBT itu salah. Terus juga misalnya dalam sebuah kelompok atau negara menerapkan norma yang menyatakan bahwa LGBT itu salah, maka dalam kaitannya dengan negara tersebut LGBT itu salah gitu. Makanya filsafat itu netral. Dan sekarang banyak para pembela kaum LGBT itu yang menggunakan istilah menggunakan istilah kemanusiaan untuk membenarkan orang yang nikah dengan sesama jenis atau LGBT itu. Jadi mereka itu menganggap bahwa mereka juga manusia, mereka berhak menentukan pilihan mereka sendiri. Mereka manusia yang merdeka, mereka tidak pantas untuk dikucilkan, dihukum, dijudge dan lain sebagainya, dibully dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kemanusiaan itu, hak asasi manusia itu dekat dengan filsafat. Dia sangat menjauh dari kebudayaan yang spesifik, kebudayaan yang terikat dengan norma-norma, nilai-nilai dan lain sebagainya, terutama agama. Itu kalau kemanusiaan. Tetapi dalam hal lain agama juga memiliki nilai-nilai yang membela hak-hak asasi manusia selama itu tidak melawan norma-norma agama, kayak misalnya berhak untuk hidup, berhak untuk berhak untuk menyembah Tuhan, beribadah dan lain sebagainya. Ya, itu sebatas yang aku tahu sih. Entah teorinya gimana, ya terserah lah gitu kan. Tapi yang aku tahu itu filsafat itu netral. Dia itu tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran atau kesalahan tertentu, karena menurut filsafat dunia itu terus bergerak, setiap benda itu memiliki dirinya sendiri, setiap
setiap hal di alam semesta ini adalah subjek menurut filsafat. Apakah itu subjek satu sama yang lain tuh saling berhubungan, itu nanti ada kajian filsafat yang spesifik, kayak misalnya filsafat alam, kayak IPA, biologi, ada filsafat yang diturunkan ke dalam ilmu-ilmu seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tapi secara universal, filsafat tidak pernah mengkonfirmasi benar atau salahnya sebuah fenomena termasuk LGBT. Tetapi dalam kebudayaan, masalahnya sekarang adalah kita itu bukan satu-satunya makhluk yang dalam filsafat itu boleh berpikir universal gitu. Kita adalah makhluk yang terhubung dengan makhluk yang lainnya, dengan alam, dengan dengan manusia yang lain, dengan masyarakat, dengan lingkungan masyarakat. Nah, maka dari itu, karena kita saling terikat satu dengan yang lain, maka diterapkanlah norma-norma sehingga ada keteraturan dalam kebudayaan, ada keteraturan sosial, ada keteraturan hidup antara satu individu dengan yang lainnya agar tidak saling bentrok. Sehingga ketika ada salah satu individu yang melanggar dari mayoritas, misalnya di desaku itu mayoritas agama Islam, tetapi ada satu orang yang menyatakan bahwa LGBT itu boleh, makanya aku nikah sama sesama jenis saja, maka dia akan digusur oleh masyarakat, dia akan dibully habis-habisan. Karena kenapa? Karena dia tidak mematuhi asas kebudayaan, norma-norma sosial, norma agama, dan lain sebagainya. Disitulah baru orang itu bisa disalahkan oleh siapa? Bukan oleh makhluk astral, bukan oleh sesuatu yang ada di luar lingkungannya, tetapi disalahkan oleh tetangganya sendiri, oleh masyarakat sedesanya sendiri, disalahkan oleh sesama penganut agamanya sendiri, misalnya sesama muslim dan lain sebagainya gitu. Apakah itu wajar? Ya wajar. Apakah itu salah? Salah dalam kaitannya dengan norma yang diterapkan di lingkungannya dia, di lingkungan dia berada. Karena mayoritas masyarakat yang ada di lingkungan dia itu menyalahkan adanya LGBT begitu. Jadi, apakah LGBT itu benar atau salah? Apakah LGBT itu boleh? Benar untuk menyatakan benar atau salah, boleh atau tidak, lihatlah lingkungan kita. Lihatlah asas kebudayaan kita, lihatlah norma-norma sosial yang ada di masyarakat kita. Kalau misalnya kita beragama Islam dan agama Islam tidak membolehkan LGBT, ya nggak usah, ngapain? Karena kita kan agama Islam, kita kan muslim dan hidup di lingkungan muslim, misalnya di negara Islam, misalnya di negara yang mayoritas Islam misalnya. Ya kalau nggak mau disalahkan, ya jangan melanggar agama kita gitu. Katanya Islam tapi ngelanggar, misalnya begitu, yaitu konsekuensi. Jangan salahkan juga kalau sesama masyarakat kita itu menyalahkan kita, karena itu memang norma-norma yang awalnya sudah disepakati oleh mayoritas. Kalau nggak mau disalahkan, ya pergi ke masyarakat yang tidak menyalahkan LGBT.
Kayak misalnya pergi ke Amerika yang demokratis misal. Seperti itu. Kalau mau setuju LGBT tapi tetap tinggalnya di sini di mayoritas masyarakat yang menyalahkan LGBT ya tanggung sendiri, bulian-bulian, cercaan tetangga, gosip dan lain sebagainya tanggung sendiri. Itu konsekuensi gitu. Jangan menyalahkan masyarakat karena masyarakat itu udah membentuk asas kebudayaan atau norma-norma bersama. Oke begitu, jangan apa-apa langsung dilarikan ke kemanusiaan lah, ke hak untuk merdeka, filsafat dan lain sebagainya, enggak gitu. Itu cuman pandangan universal, kemanusiaan itu universal gitu. Terapannya nanti benar salahnya itu ditentukan oleh asas kebudayaan. Kayak misalnya agama, norma sosial dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman, mungkin itu saja pembicaraan dari aku. Semoga ada yang bisa diambil. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf. Namanya juga manusia. Salah-salah, cuman statement, cuman sharing-sharing, berbagi pemikiran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.